Oke, kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga dan bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan larutan penyangga. Jadi nanti kita akan belajar gimana trik mengerjakan soal ya. Nah, yang harus kita ingat untuk larutan penyangga itu ada dua macam. Ya, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nanti selanjutnya kita sebut LPA dan LPB. Nah, salah satu cirinya adalah jika dia termasuk larutan penyangga asam, nanti ada sisa asam lemah dan garamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti merupakan larutan penyangga basa, berarti sisanya basa lemah dan garamnya. Kita akan melihat rumus-rumus yang akan dipakai dalam larutan penyangga. Jadi, kita akan bahas dulu untuk larutan penyangga ya, rumus-rumus larutan penyangga asam yang akan kita pakai rumusnya atau LPA. Nah, ingat, untuk larutan penyangga asam nanti harus ada sisa asam lemah. Ini ya, saya buat merah. Kemudian sama garamnya. Nah, rumusnya adalah karena nanti berupa LPA, maka yang muncul adalah H plusnya. H plus sama dengan Ka kali mol sisa asam lemah per mol garamnya. Di sini ada kata-kata monovalen ya. Monovalen itu artinya nanti garamnya itu satu. Contoh, misalnya saya akan memberikan contoh ini ya. Asam lemahnya CH3COOH. Kemudian garamnya CH3COONA. Kalian cukup mudah saja melihat aja asam lemahnya di sini CH3COOH. Kemudian dilihat garamnya pasti ada CH3COO-nya. Ada ini ya, ada bagian dari CH3COOH-nya. Nah, sekarang dilihat aja CH3COO-nya di sini ada berapa? Kalau tidak ada tanda kurung, artinya jumlahnya satu, maka disebut garamnya valensinya satu ya. Jadi kalau satu tidak perlu dikalikan. Nah, bedakan dengan yang kedua ya. Kalau misalnya garamnya valensinya 2, maka rumus H plus menjadi Ka kali sisa mol asam per. Nah, ini ada 2. Angka 2 di sini berasal dari garamnya karena 2. Lihat contohnya di sini. Jadi asam lemahnya CH3COOH, kemudian garamnya CH3COO2 kali Ca. Jadi CH3COH, lihat aja yang mirip dengan ini itu adalah CH3COO. Di sini ada angka 2. Artinya garamnya adalah valensinya 2. Sekarang begitu juga dengan penyangga basa atau LPB ya. LPB jadi ada sisa basa lemah dan garamnya sama. Kalau LPA yang muncul adalah H+, kalau LPB basa yang muncul adalah OH- ya. Rumusnya sama dengan Kb mol sisa basa lemah per mol garamnya. Ini adalah yang valensinya 1. Kita lihat contohnya, misalnya basa lemahnya adalah NH3, kemudian garamnya NH4Cl. Dilihat yang mirip dengan NH3 ini itu adalah NH4 ini ya. Jumlahnya 1. Artinya disebut garam bervalensi 1. Nih ya. Kemudian kalau nanti garamnya valensinya 2, rumusnya dikalikan 2. Ini ya, jadi OH- sama dengan Kb kali mol sisa basa lemah per 2 kali mol garamnya. Jadi kita bisa lihat contohnya ini, basa lemahnya NH3, garamnya NH4 2 kali SO4. Ini duanya kecil ya. Jadi di sini kita lihat yang mirip dengan ini ada angka 2-nya. Artinya garamnya itu valensinya itu adalah 2. Maka rumusnya harus dikalikan 2. Itu. Nah, sekarang saya akan memberikan trik bagaimana mengerjakan soal larutan penyangga. Jadi, LPA itu ingat ada sisa asam lemah dan garamnya. Kalau saya sebut kembarannya gitu aja ya. Kemudian kalau LPB itu ada sisa basa lemah dan garamnya. Nah, jadi untuk trik mengerjakan soal pertama dilihat dulu. Jika soal itu masih diketahui asam, ini ya, masih asam
dan basa, maka kita perlu mereaksikan dengan mula-mula reaksi sisa, ya. Tapi untuk yang tipe kedua, jika nanti sudah ada sisa asam lemah atau basa lemah, ya, dengan garamnya, maka langsung saja kalian masukkan ke rumus tadi, entah itu LPA atau LPB. Nah, ini adalah cara untuk melihat mengerjakan soal. Nah, nanti kita akan mencoba untuk video berikutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal dalam 2 trik ini, ya. Oke, demikian penjelasannya.